menyesuaikan garisnya ya. Saya coba klik seperti ini. Nah, setelah itu bagian kusennya ini saya harus adjust ya, lying oke, terhadap garis ini. Nah, akan seperti ini modelnya. Oke, jika kita lihat tampilan 3D-nya, nah model pintunya seperti ini. Nah, demikian tutorial singkat dari saya, tetapi sebenarnya cukup panjang ya, udah 30 menit lebih di sini. Nah, tetapi yang saya mau bagikan adalah bagaimana cara kita untuk membuat ya, untuk membuat family dengan benar, kemudian bagaimana kita memasukkannya ke dalam project ya. Ini untuk pintu tipe P4 lantai basement ya. Jadi modelnya sudah ada di sini. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Oke, jumpa lagi bersama saya Fardi Kalomata. Selamat datang di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya, jika suka dengan video di channel saya ini. Dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan bagi teman-teman lain yang membutuhkan. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit ya. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan saya bagikan adalah bagaimana cara kita membuat kusennya. Nah, kita pindah ke bagian arsitektur di sini. Nah, yang saya maksud adalah bagaimana cara kita membuat kusen yang seyogyanya atau yang sebenarnya tidak ada dalam family. Nah, ini adalah salah satu project yang sedang saya kerjakan sekarang. Nah, yang akan kita buat modelnya bervariasi ya. Nah, ini kalau saya modelkan seperti ini adalah tipe jendela W5 ya. Nah, kemudian yang ini adalah W4. Nah, yang akan saya bagikan adalah bagaimana cara kita pertama dari membuat lantai, kemudian kita akan membuat dinding, kemudian kita akan membuat kusennya ya. Nah, kusen yang saya maksud adalah kusen pintu ya di sini. Jadi kalau pada denah di sini ada sebuah kusen ya, kusen pintu dengan tipe pintu P4 ya. Pintu P4 di sini. Nah, akan kita buat. Nah, untuk detailnya seperti yang ada di layar atau di view yang sebelah kanannya. Jadi untuk lebarnya di sini, openingannya 1,5 meter, kemudian tinggi bersihnya adalah 2,75 ya. Nah, kemudian bagian atasnya ini ada kaca full, kemudian bagian bawah pintunya dibuka dengan tipe double swing ya di sini. Nah, oke. Kita langsung ke Revit saja di sini. Untuk pertama, saya akan membuat dindingnya dulu ya di sini. Kita ke lantai basement. Nah, kemudian di sini kita akan membuat dindingnya. Nah, dindingnya ini menyatu di dalam struktur ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk posisi dindingnya, di sini ternyata dia bervariasi ya. Ini kita coba ukur dari as kolomnya, as kolom ke ujung atau ke as dinding di sini. Ini jaraknya adalah 3.325 mili ya, atau kurang lebih 3,3 meter ya. Nah, 3,3 meter ini akan kita offset ya dari sini. Kita gunakan reference plan ya di sini. Kita buat bantuan. Ini saya gunakan seperti ini dulu. Oke, nah kemudian garis ini akan kita offset ya. Kita offset sejauh 3.325 ya. Kita coba tarik ke sini 3.325. Ini akan membantu kita menentukan as dindingnya. Nah, tapi pada intinya sebenarnya posisinya sudah harus berpasangan atau tepat berada di atas daripada salah satu tie beam-nya di sini. Kita kembali ke sini. Oke, 3325. Kemudian untuk panjangnya di sini. Oke, untuk panjang dinding dari as ke as ya ini. Panjang dinding dari as ke as ini adalah 6.000 ya, kurang lebih. Oke. Nah, kita kembali di sini. Nah, untuk posisi dindingnya kita perhatikan di sini karena dindingnya ini adalah pada bagian luar ya. Jadi face-nya, eksteriornya berada pada sisi luar daripada kolomnya. Nah, oleh sebab itu di sini
kita memerlukan satu garis lagi ya. Kita memerlukan satu garis lagi. Modelnya seperti ini. Oke. Nah, jadi dinding kita tidak boleh melewati daripada bagian sisi luar tie beam-nya. Nanti pasti dindingnya akan berada di luar struktur tentunya ya. Oke. Setelah itu kita lihat posisinya di sini. Oke. Nah, jika sudah, kita coba offset ya. Kita offset dari setengah dindingnya untuk kita menentukan lebar daripada 6000 ini ya. Nah, selanjutnya garis ini kita kopikan ya. Kita kopikan sejauh tebal dindingnya. Nah, di sini tebal dindingnya adalah 150 ya. Nah, berarti kalau setengahnya berarti 75 ya. Nah, maka titik inilah yang menjadi titik daripada as ya. Jadi kita langsung saja kita ke arsitektur, kemudian kita ke wall di sini. Nah, di sini saya sudah membuat basic wall standar ya, tebalnya 15 cm. Nah, ini saya tarik seperti ini. Nah, perhatikan, pastikan saat melakukan pemodelan dinding, di sini untuk posisinya atau location lainnya ini bisa dipilih ya. Nah, kita tentukan dulu. Kalau face eksterior nanti dindingnya kan seperti ini ya. Ini face eksterior ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita gunakan face interior, nah dindingnya akan seperti ini. Nah, jadi akan sangat berbeda ya di sini. Nah, ini seperti ini. Ini saya coba buat dulu untuk face interiornya seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya ganti dengan wall center line ya. Ini wall center line ke sana sejauh 6000 ya di sini. Nah, ini sudah sejauh 6000. Oke, setelah itu bagian ini kita masukkan sedikit ke sana. Nah, kita akan menempatkan elemen kolom praktis dulu ya di sini. Kita masuk ke arsitektur, kemudian kita kolom ya di sini. Nah, kita tempatkan di sini ya, seperti ini posisinya. Nah, jika sudah ditempatkan seperti ini, kita tinggal melakukan align ya. Nah, align yang saya maksud seperti ini. Kita klik kolomnya, kemudian kita pilih align, kita klik seperti ini, kemudian kita cari as kolom. Maka dia akan otomatis berpindah atau mengikat kepada bagian center line kolom dan dinding ya. Selanjutnya untuk bagian bawah, saya klik seperti ini, reference-nya ya di sini, kemudian saya klik seperti ini, maka akan ditarik ke bagian bawah. Nah, setelah itu, bagian dinding ini bisa kita join ya, join kembali atau extend ke kolom praktisnya. Seperti ini, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, di sini saya sudah punya satu dindingnya di sini. Nah, dinding ini nanti akan saya gunakan untuk saya membuat atau meletakkan kusen pintu ya. Di sini saya coba ke section box dulu. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini. Nah, tetapi dindingnya masih menembus sampai lantai 2 ya. Ini saya potong dulu. Oke. Saya potong di sini untuk dindingnya ya. Ini pada propertiesnya, perhatikan di sini ini hanya ada base constraint-nya basement, kemudian top constraint-nya unconnected. Ini kita ganti ke level 1. Oke, nah nanti dia akan turun seperti ini. Kemudian akan kita turunkan lagi nanti. Akan kita turunkan lagi di sini setinggi balok ya di sini. Jadi kita turunkan setinggi balok. Oke, seperti ini. Atau jika tidak, kita tinggal tarik ini, kita attach ya di sini. Kita attach-nya nanti ke balok ini ya. Nah, ini kita bisa klik seperti ini. Nah, ini sudah berada di bawah balok ya. Ini sudah posisinya sudah seperti ini. Nah, selanjutnya ini bagian yang berikut. Oke, dinding yang ini juga kita pindah ya, ini ke level 1. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini saya coba tarik ke bawah. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Ini nanti dindingnya akan terhitung double ya. Kita harus posisikan di bawah daripada balok ya. Nah, ini sudah seperti ini. Oke, jika tampilannya sudah sesuai, oke, seperti ini, saya akan kembali ke Dena ya di sini. Nah, ini posisinya seperti ini. Inilah nanti yang akan saya buat ya di sini. Oke. Nah, untuk cara membuatnya di sini kita perhatikan. Di sini posisinya berada kurang lebih ada jaraknya ya di sini. Oke. Ini kita harus melakukan offset dulu. Kita cari tahu dulu kira-kira jaraknya berapa ya di sini. Ini kurang lebih jaraknya 2180 ya. Oke. Kita beri tanda di sini. Oke. 2180 itu dari kolom dalam ya. Berarti yang bagian referensinya ini kita copy dulu. Oke, kita copy seperti ini ke dinding dalam. Nah, dari sini baru kita masukkan ya. Kita copy lagi 2180.
Nah, berarti posisi dindingnya, maksud saya posisi kusennya akan berada di pertemuan join ini. Oke, kita tinggalkan ini sejenak, kita pergi ke family. Kita ke file, kemudian kita pilih new, kemudian kita pilih family ya di sini. Nah, family ini kita pilih untuk metric door ya di sini. Nah, kita cari elemen metric door. Nah, di family ini biasanya ketika kita install Revit, oke, kita buka Revit 2024, kemudian kita pilih family template. Di sini sudah cukup banyak ya. Nah, ini saya contohkan di English, kemudian kita cari metric door. Nah, metric door ini ada dua macamnya untuk standarnya. Yang satu curtain wall, kemudian yang satu metric door biasa. Nah, yang akan kita gunakan adalah metric door yang biasa seperti ini. Ini kita open. Oke. Nah, nanti modelnya akan seperti ini. Nah, kalau modelnya seperti ini, kita langsung file, kemudian kita save as lagi. Save as, kita pilih family. Nah, di sini ini sudah saya buat beberapa family ya. Di sini saya beri nama family yang baru. Di sini berarti new ya. Ini family pintu P4 ya, seperti ini. Nah, kemudian kita ganti namanya pintu P4. Nah, kita save. Oke, jadi kita sudah punya satu template family dengan tipe P4. Nah, selanjutnya kita akan membuang bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Pertama, bagian ini ya. Untuk projection yang interior dan eksteriornya ini saya tidak menggunakan. Ini saya buang saja. Cara membuangnya, kita blok dulu seperti ini. Atau kita bisa langsung klik pada family type di ujung kiri ini ya. Nah, perhatikan di bawah ini ada order ya. Ada order, ada 3 frame projection exterior, frame projection interior, dan frame width. Nah, ini saya hapus semua ya. Saya tidak menggunakan di sini. Oke. Ini saya hapus, kemudian ini juga saya hapus. Oke. Kita apply lalu kita oke. Nah, sekarang dimensinya ini bisa kita hilangkan juga ya. Kita delete. Nah, setelah itu kita lihat dari model 3D-nya di sini. Nah, di model 3D-nya openingnya seperti ini. Nah, ini kita hapus juga karena kita tidak membutuhkannya. Nah, akan kita ganti dengan model yang lainnya di sini. Oke. Nah, yang penting di sini kita perhatikan bagian eksterior ya. Nah, eksterior ini adalah selalu bagian luar. Makanya kita perhatikan dengan denah kita ya, dengan detail pintu. Ini contoh untuk pintu P4. Berarti ketika di dalam plan-nya nanti dia dibuka keluar ya. Berarti bagian sisi yang ini akan menjadi bagian eksterior ya. Nah, kita coba di sini. Nah, kita lihat dulu untuk bukaannya, ternyata di sini 1500 dikali 2750 ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, kita lihat dari tampilan eksterior. Nah, eksterior kita bukaannya di sini hanya 2000, sedangkan lebarnya kalau kita mengacu di denah di sini hanya 1000 ya. Jadi kita ganti dulu, untuk width-nya kita buat dulu menjadi 1500. Oke, sedangkan untuk height-nya di sini kita ganti 2750. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tinggal apply saja. Oke, apply. Kita buat di sini untuk family-nya, kita new untuk P4. Nah, kita sudah punya type name-nya. Oke, kita apply lalu kita oke. Nah, lebarnya sudah sesuai, kita cek untuk tingginya. Nah, di sini tingginya juga sudah sesuai ya. Nah, tetapi di sini nanti kita akan membuat projection line ya di sini untuk line elevation swing ya. Di sini. Ini untuk saat ini kita delete dulu ya. Oke. Nah, setelah itu kita perhatikan di posisi denah ya di sini. Nah, ketebalannya ini nanti akan mengikuti ketebalan daripada kusen ya di sini. Nah, di sini kalau aluminiumnya menggunakan 4 inci ya di sini. 4 inci berarti kurang lebih 10 cm ya di sini. Oke, kita ke tampilan reference level di sini. Kita gunakan ini ya. Kita gunakan create, kemudian kita akan buat untuk frame-nya dulu. Nah, frame-nya ini berbentuk seperti ini. Oke, frame-nya ini berbentuk seperti ini, kita buat dulu. Oke, dari tampilan kalau ini yang pertama eksterior. Nah, sekarang kita pindah ke tampilan interior ya. Nah, seperti ini kita create extrusion, kemudian kita pilih ini ya, rectangle. Nah, setelah rectangle, bagian depth-nya ini kita langsung masukkan misalkan 100 ya, seperti ini. Oke.
kita klik seperti ini. Nah, ini bagian bukaan ya. Nah, setelah itu bagian bawah kita hapus karena kita tidak membutuhkannya ya. Setelah itu kita offset lagi. Nah, cara offsetnya kita klik offset seperti ini. Kemudian offsetnya ini kita atur tebal kusennya. Nah, di sini tebal kusennya kalau saya lihat di sini kurang lebih 5 cm ya. Kita coba ukur di sini. Ini kurang lebih 43 ya. 43 berarti dia kurang lebih 50 ya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, offsetnya ini kita masukkan 50 ya. Nah, kita cari seperti ini. Oke, kita klik. Nah, kita sudah punya bagian atas ya. Ini kita langsung sambungkan saja seperti ini. Nah, selain itu ada apa lagi? Kita punya frame tengah ya di sini. Frame tengahnya ini 60 cm dari bagian top ya. Berarti kita offset lagi sejauh 600 ya di sini. Oke, kita offset 600 seperti ini. Oke, nah posisinya ini nanti lihat ya. Ini kalau atau tidak kita bisa seperti ini. Kita klik saja, kemudian kita pilih copy ya. Kita copy sejauh 600. Nah, ini 600 sudah. Jadi kita masukkan lagi untuk tebalnya ya. Ini kita copy lagi menjadi 50 ya di sini. Oke, pastikan kursornya tetap tegak ya. Di sini 50. Nah, setelah itu bagian ini kita bisa potong ya. Jadi contoh saya mau memotong bagian yang ini ya. Oke, yang ini sama yang ini. Oke, nanti kita potong. Oke, seperti itu. Nah, atau bisa juga kita potong dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa lihat ini kita hapus, kemudian kita potong, bisa. Atau bagian yang ini kita buat siku seperti ini dulu, juga bisa. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bagian bawahnya ini kita tinggal offset lagi. Kita offset lagi misalkan 50 ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ini kan pasti akan overlap ya. Ini kita tinggal tarik seperti ini. Tinggal tarik, kemudian kita bisa chamfer lagi ya di sini. Seperti ini. Nah, bagian bawahnya ini kita tutup. Karena kalau tidak ditutup dia tidak akan terbentuk extrude-nya ya. Oke. Nah, bagian ini kita tinggal mirror saja menggunakan draw axis ya di sini. Seperti ini. Nah, ini akan over juga ya di sini. Oke, kita delete dulu. Oke, biar dia tidak double ya. Ini saya offset dulu 50. Oke, bagian luar juga saya offset 50 ya. Nah, ini tinggal kita chamfer saja. Seperti ini. Nah, bagian ini kita tarik ya. Kita tarik atas. Seperti ini. Nah, bagian bawah jangan lupa kita tutup dengan lain. Nah, ini kita tutup seperti ini. Lalu kita pilih, jika dirasa sudah oke, pilih finish edit mode ya. Seperti ini. Nah, inilah bentuk daripada 3D kusen yang sudah kita buat ya. Nah, perhatikan di sini posisinya seperti ini. Kita ke reference level. Nah, jika posisinya sudah seperti ini, kita tinggal tarik saja. Kita tarik, ini kita kunci. Bagian ini kita tarik, kita kunci ya. Seperti ini. Nah, dari kusen seperti ini, ya, ini sudah jadi, kita bisa memasukkan material ya. Nah, bisa memasukkan material ya. Nah, caranya seperti apa? Kita klik objek kusennya, kemudian kita pilih pada material di sini, kita klik, kita cari misalkan kita mau buat material baru, klik di material, oke, kemudian klik kanan, rename aluminium ya, seperti ini misalkan. Nah, kemudian warnanya ini bisa kita atur ya. Supaya nanti ketika kita mau mengganti dengan material ini kita mudah ya. Ini saya siapkan dulu untuk materialnya. Oke, apply, oke. Nah, di sini sudah jadi harusnya ya kalau kita ke save. Nah, di sini sudah berwarna lain ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat daunnya ya. Nah, kita kembali ke eksterior ya di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Oke, daunnya ini untuk lebarnya ya, untuk lebarnya di sini. Oke, dari posisi bagian dalam ini ya ke bagian tengahnya ini. Oke. Ini kurang lebih 715 ya. Nah, tapi kalau saya biasanya kita atur dulu frame-nya ya di sini. Jadi kita bikin create, kemudian kita extrusion. Nah, ketebalannya di sini mengikuti tebal daripada kusennya. Nah, di sini kalau saya perhatikan untuk kusennya di sini tebalnya, ini kita lihat ya. Ini tebalnya kurang lebih 40 ya atau 4 cm ya. Di sini berarti sekitar
40. Oke, kita gunakan pilihan rectangle. Nah, rectangle seperti ini. Oke, satu sudah jadi, kita lock semua. Kemudian satunya lagi, kita rectangle seperti, atau bisa nanti kita lakukan mirroring ya, bebas terserah. Di sini saya memilih misalkan kita membuat sebelahnya saja, lalu kita mirror ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita langsung ke extrude. Kita ke extrude di sini. Nah, kita pilih rectangle juga. Nah, untuk extrude-nya ini akan ditentukan setebal yang ini. Ya, ini kita coba ukur ketebalannya berapa di sini. Ini ketebalannya 100 ya, atau 10 cm. Oke, kita masukkan di sini offsetnya 100 ya, seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita mau offset untuk ke dalam kita masukkan minus 100 ya. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau kita tidak masukkan minus, di sini hanya 100, nanti offsetnya akan keluar ya. Saya contohkan seperti ini. Kita klik, nah dia akan di luar. Tetapi kalau kita masukkan notasi minus ya, minus 100 di sini, maka offsetnya ini akan ke dalam. Nah, contoh seperti ini. Oke, setelah selesai, jika dirasa ini sudah oke, saya klik finish edit mode lagi ya di sini. Nah, perhatikan di sini sudah jadi frame-nya. Nah, kita ke 3D. Nah, di sini sudah terlihat frame-nya ya di sini. Nah, jika frame-nya sudah terlihat, di sini kita masukkan material lagi. Nah, material yang sama, aluminium, ini saya rename yang tadi ya, ini kusen ya. Kusen aluminium, ini warnanya saya ganti, misalkan dia agak hitam ya, seperti ini. Nah, sedangkan untuk frame-nya ini saya duplicate material and asset ya. Nah, saya ganti frame ya, frame aluminium ya, seperti ini. Aluminium. Nah, frame aluminium ini, oke, saya ganti warnanya dengan misalkan putih ya, atau agak krem seperti ini. Kita klik OK. Nah, kemudian kita apply, lalu kita OK. Nah, akan terlihat dua material yang berbeda ya. Nah, setelah itu kita kembali ke eksterior. Nah, bagian ini kita akan membuat kaca. Nah, kacanya seperti apa? Kita create extrude view di sini ya, extrude lagi. Kemudian kita pilih untuk tebal kacanya, kita perhatikan di sini. Untuk tebal kaca di sini tebalnya adalah 6 mili ya. Berarti ketebalannya di sini kita ganti sejauh atau setebal 6 mili ya. Nah, kemudian kita rectangle ya, kita klik seperti ini. Nah, kacanya sudah terkunci semua, kita lock lagi. Nah, setelah itu kita perhatikan dari tampilan reference level. Posisi kacanya ini ada di luar ya di sini. Ini kita pindahkan dulu, kita pindahkan ke bagian dalam ya, karena kalau tidak nanti ini akan kesulitan ya. Kita klik seperti ini, kemudian untuk memindahkannya kita pilih move ya, tetapi kita matikan constraint-nya ya, kita matikan constraint-nya, kita bawa ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, jika tidak bisa dipindahkan seperti ini, kita pilih ini aja dulu, finish edit mode. Nah, nanti setelah itu baru kita pindahkan. Nah, pindahkannya ini di sini ada extrusion end dan extrusion start ya. Nah, di sini kita bisa masukkan di sini extrusion end-nya. Oke. Start-nya ini mungkin dari minus 15 ya. Seperti ini. Nah, ini. Oke. Nanti ini kita tarik ke dalam. Nah, ini kita tarik ke dalam. Nah, kita atur. Jadi di sini kita mulai dari startnya 16, berakhirnya 22 ya. Ini akan menentukan ketebalan kaca bawah. Kaca ini berada di bagian tengah ya. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan material kaca ya. Di sini kita masukkan material kaca. Kita klik seperti ini. Nah, kita pilih glass aja di sini. Kita glass, kemudian kita pilih OK. Nah, ini akan tembus ya di sini. Nah, jika sudah, kita kembali ke eksterior. Nah, bagian yang ini semuanya kita mirror ya di sini. Jadi saya coba tampilkan ke wireframe. Saya blok seperti ini. Mirror menggunakan pick axis ya. Nah, ini saya mirror. Nah, akan seperti ini. Sudah jadi di dua sisi ya di sini. Sudah terlihat. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan bagian atas. Oh, bagian atas ini tidak ada bukaan ya, hanya kaca mati ya di sini. Berarti kita tinggal ke eksterior saja. Kita create extrusion ya, seperti ini. Extrusion end jangan lupa, dan start kita ganti sekalian. Misalkan kita ganti ke 16 ya, seperti ini. Extrusion end-nya ada di 22 ya, ini 6 mili. Kemudian materialnya kita pakai sekalian, glass di sini, klik OK ya. Lalu kita pilih rectangle.
Nah, kita blok seperti ini. Oke, seperti ini, lalu kita lock semua ya bagian-bagian sisinya. Nah, setelah selesai kita pilih finish edit mode. Nah, kita perhatikan di sini pada bentuknya sudah jadi ya di sini. Sudah ada kaca mati, ada frame dan ada kaca untuk pintu ya, tebal 6 mili. Nah, jika sudah seperti ini selesai, kita save dulu. Oke, nah ini jika sudah disimpan seperti ini, ada satu lagi ya ketinggalan. Ini adalah handle-nya. Handle-nya ini kita perlu perhatikan ya. Nah, di sini untuk handle-nya saya coba ke reference level seperti ini. Saya coba tambahkan ini ya dari family juga. Saya coba file, open family. Nah, di sini saya coba memilih ya, di sini coba family yang sudah ada standar ya di sini. Oke, ini saya coba family. Kemudian kita pilih di sini family ya. Family kita pilih pada US metric. Di sini biasanya dia ada ya, ada family apa namanya standar dari bawaan arsitektur ya. Nah, di sini saya coba ke di sini door ya yang tadi. Nah, di sini kita pilih untuk hardware-nya ya di sini. Nah, ini untuk gagangnya ya. Ini bebas, terserah mau yang seperti apa. Bisa di custom juga, tapi saat ini saya gunakan yang standar saja dulu. Oke, modelnya mungkin seperti ini ya. Oke, saya open door handle-nya. Nah, nanti saya masukkan ya. Nah, saya mau masukkan ke family yang sudah kita buat seperti ini. Nah, ini seperti ini saya load ya. Load into project, tapi jangan ke bin ya. Kita loadnya ke pintu. Kita oke seperti ini. Nah, nanti dia akan berpindah ke family pintu yang sudah kita buat. Nah, seperti ini contohnya. Ini coba saya paskan modelnya seperti ini. Oke. Nah, ini tinggal kita atur saja ya. Kita atur di sini untuk posisinya ya. Di sini bisa juga kita lihat visibility-nya ya. Nah, ini saya coba ke view. Nah, ini posisinya berada pada bagian bawah ya. Nah, ini harusnya modelnya ini terputar ya. Kalau saya seperti ini harus kita angkat dulu ya. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian bagian ini kita rotate ya. Kita rotate, kita tempatkan place-nya di tengah sini. Oke, titik putarnya, sumbu putarnya. Lalu saya klik seperti ini dan saya putar sejauh 180 derajat ya. Oke, di sini belum terputar, kita coba lagi di sini. Place di tengah sini. Oke, kita coba putar 90 derajat. Nah, di sini belum bisa terputar. Nah, kalau dia belum bisa terputar, di sini saya coba atur dulu posisinya ya. Di sini saya gunakan 50. Oke, kemudian saya lakukan mirror saja seperti ini ya. Kita gunakan draw axis. Oke, saya coba seperti ini. Nah, ternyata dia memang masih belum bisa dirubah ya, masih di atas. Nah, kalau belum bisa, kita klik, kita edit family-nya ya di sini. Kita perhatikan, oh ternyata memang buatnya ini seperti ini ya, ada di atas ya dia. Ini harusnya kita putar dulu ini harusnya ya. Ini saya coba save lagi, save as ke family, oke. Kemudian saya masukkan di sini handle rotate ya. Nah, oke, handle rotate di sini. Bagian ini saya langsung mirror ya. Ini place saya tempatkan di tengah sini. Oke, misalkan di sini ya. Oke. Nah, handle-nya ini coba saya mirror sejauh 180. Ini oke. Nah, ini harusnya sudah terputar ya. Nah, ini sudah bisa. Ini kita load into project. Oke, kita oke lagi. Kita yes ya di sini. Nah, di sini sudah bisa harusnya ya. Ini kita coba lihat. Jadi terserah kita, bebas mau pilih model yang mana ya di sini. Oke, saya contohkan untuk saat ini saya gunakan yang model seperti ini saja. Oke, ini kita lakukan seperti ini. Kita mirror ya. Kita mirror seperti ini. Nah, kita lihat dulu di sini view-nya. Nah, modelnya seperti ini. Tetapi biasanya ini hanya satu ya. Tapi kalau dimintakan dua, ya kita siapkan dua ya, seperti itu. Nah, sekarang tinggal tingginya ya. Ini tingginya dari lantai harusnya kita bisa tentukannya di sini. Nah, kita di sini ada offset from host ya. Kalau offset from host ini biasanya ini bagian tengahnya ya di sini. Nah, seperti ini. Ini kita bisa atur ya. Misalkan
ini kita ganti ke 40 ya, seperti ini. Nah, tapi harus memperhatikan ukuran daripada pintunya ya di sini. Nah, oke. Kita coba ke eksterior di sini. Saya mau naikkan misalkan dari reference ini ya, kita buat create seperti ini, kita buat reference lain. Oke, misalkan saya mau naikkan dia 1 meter ya, atau 120. Oke. Oke, 1200 lah seperti ini. Nah, saya mau pindahkan pintunya, kunci pintunya ke atas ya ini. Ini saya coba tarik, adjust dikit, kurang lebih ya seperti ini. Ya, ini bisa kita delete ya garis bantunya. Nah, setelah itu bagian yang satu ini bisa kita mirror lagi ya seperti ini. Kita mirror dengan menggunakan pickaxe saja seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, kita lihat dari tampilan 3D-nya. Nah, modelnya ini harusnya sudah seperti ini ya. Nah, jika sudah jadi seperti ini, langkah terakhir adalah kita akan memasukkan ke dalam objek dinding kita. Nah, kita tinggal load into project ya, seperti ini and close. Nah, kita perhatikan di gambar dindingnya. Nah, ini, perhatikan garis yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini harus menyesuaikan garisnya ya. Saya coba klik seperti ini. Nah, setelah itu bagian kusennya ini saya harus adjust ya, align terhadap garis ini. Nah, akan seperti ini modelnya. Oke, jika kita lihat tampilan 3D-nya, nah model pintunya seperti ini. Nah, demikian tutorial singkat dari saya, tetapi sebenarnya cukup panjang ya, udah 30 menit lebih di sini. Nah, tetapi yang saya mau bagikan adalah bagaimana cara kita untuk membuat family dengan benar, kemudian bagaimana kita memasukkannya ke dalam project ya. Ini untuk pintu tipe P4 lantai basement ya. Jadi modelnya sudah ada di sini. Demikian tutorial dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.